Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Indah Pratiwi, mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022 Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Berikut video pembelajaran dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kenapa warna kudunya berwarna-warni? Kenapa? Praktek simulasi sidang sederhana. Siap? Siap. Siap. Kalau kita bilang, Bu, saya takut, semuanya apa? Ibu bilang semuanya akan terkunci. Kita tidak akan bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik. Oke, ya. Oke, kita akan mempelajari praktik pelindungan dan penegakan hukum. Sebelumnya, Ibu berterima kasih karena kalian sudah mempersiapkan segala kebutuhan pembelajaran Ibu, baik yang CD dan lain sebagainya. Oke, ada yang tidak masuk? Lengkap ya. Oke, silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita baca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, Bu, saya butuh motivasi nih, Bu. Siapa yang butuh motivasi? Saya. Oke, sekarang kita akan melihat video motivasi sebelum masuk dalam praktik pelindungan dan penegakan hukum. Siap ya, kita lihat videonya. Perhatikan baik-baik. Oke, apa yang kalian tangkap dari video tadi? Lebahnya pun. Apa yang kalian tangkap? Jangan menyerang kalau tidak diganggu. Ya kan? Apa lagi? Apa lagi? Berbuat baik, tidak mengganggu orang lain. Ya, tidak melakukan sesuatu yang dilarang untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ya kan? Itu yang kita dapat dari video motivasi tadi. Artinya apa, Bu? Kalian untuk mendapatkan nilai bagus, nyontek, ya? Bukan dengan cara yang baik, ya kan? Apalagi masuk dalam nanti kita akan belajar praktik pelindungan, di mana nanti kalian akan belajar kenapa sih, Bu, kok terdakwa ini melakukan ini? Apa sih sisi baiknya? Jadi tidak dilihat dari sisi negatif terus, ya? Oh, dia mencuri, oh dia melakukan perampokan, pencurian. Kenapa orang ini kok melakukan itu? Oh iya, karena faktor ekonominya yang seperti ini, tidak mendapatkan pekerjaan, kebutuhan hidupnya meningkat, sehingga dia melakukan hal yang seperti itu. Nanti kita akan belajar itu. Oke ya, sekarang kita akan ke tujuan pembelajaran. Apa tujuannya? Menganalisis praktik perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, Mengevaluasi praktik dan perlindungan hukum. ya ruwet semuanya ya. Menganalisis, habis itu mengevaluasi. Menganalisis apa? Menganalisis praktik perlindungan dan penegakan hukum. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu, kalian akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok peran, ya kan? Ya. Sudah Ibu bagikan juga bagaimana kasusnya seperti apa, bagaimana pembajahannya, sudah kalian diskusikan bersama temannya. Nanti kalian hanya menyalin di lembar kerja peserta didiknya saja, ya kan? Nah, nanti hasil yang sudah kalian pelajari itu kan sudah kalian berikan ke kelompok yang pertama, diberikan ke yang surat dakwaan, dikasih yang ke eksepsinya. Nah, itu kenapa kalian sudah memegang jawaban? Karena sudah dibagi sebelumnya. Nah, jadi kalian hari ini hanya memindahkan ke lembar kerja peserta didiknya dan mempraktikkannya saja.
Kenapa kok bisa dua-duanya? Analisis dan evaluasi. Karena ada tim pengamat dari masing-masing peran. Ada dari pengamatnya PH, pengamatnya PU, dan pengamatnya hakim. Untuk mengevaluasi jawaban kalian itu sudah benar atau tidak. Surat yang kalian bikin itu sudah benar atau tidak. Ya, itu aja. Ya, kita games. Begini. Kalau A, seperti biasa ya, kalau A hanya mengacungkan tangan kanan duduk. Kalau B berdiri tangan kanan. Kalau C berdiri kedua tangan. Kita praktikkan ya. A, B, C. Oke ya. Saya mau langsung tanggap, tidak ada saling nunggu. Oke? Deal ya? Sekarang kita main game. Ya. Oke, tes kemampuan awal kalian. Bukan yang ini. Oke, nih. Aku membuat suatu tuntutan. Data yang kudapatkan harus benar dan kuperjuangkan. Aku menceritakan detail pokok perkara. Sebentar. A. Advokat, B. Jaksa, C. Hakim. Siapakah aku? 1, 2, 3. Ayo, itu yang mana tadi? Itu yang A berarti advokat. Melakukan tuntutan atau tidak? Tidak. Tuntutan adalah jaksa. Berikutnya ya. Di tempatku yang mengadili perkara ada 9 orang hakim. Di tempatku berhak memutus perkara perselisihan pemilu. Di tempatku ada penggugat dan tergugat. A. Pengadilan Negeri, B. Mahkamah Konstitusi, C. Mahkamah Agung. 1, 2, 3. Wah, yang benar hanya 1. Michelle. Yang konstitusi makanya dari diri Michelle. Yang sudah hakim adalah Mahkamah Konstitusi. Lagi ya. Kita akan ke ini materi. Kalau kita bicara lembaga penegak hukum ada apa aja di situ? Kepolisian, beda-beda. Ya. Kepolisian ada apa di situ? Menegakkan hukum. Kalau ibu tanya, kalau bagian menilang gitu, itu bagian tugas polisi mana sih? Ternyata nyambung ya. Iya. Menegakkan hukum, iya. Mana ada pasalnya? Orang berkendara harus pakai helm, ada kan? Ada. Memelihara keamanan dan ketertiban. Kenapa Bu kok memelihara keamanan? Kenapa? Agar tidak terjadi kecelakaan. Seperti helm yang memakai helm. Yang keras nih ya. Seperti memakai helm kan salah satunya menentukan keamanan. Keamanan menentukan. Nah kalau jatuh. Nah, yang kena duluan mana? Ya kalau jatuh. Duluan, makanya harus dilindungi. Tapi kalian agak males. Ya, nanti gedung saya rusak. Itu yang dipikirin. Bukan kepalanya yang dipikirin dan lain sebagainya. Ya, kita nggak tahu coba itu datangnya kapan ya. Ya. Ayo tertib. Kita biasanya tertib itu karena dipaksa, ya kan? Ya. Karena terbiasa keluarga pun pakai helm. Ya, karena sakinya terbiasa pakai helmnya. Siap ya? Siap. Berkelompok, silakan diatur tempat duduknya. Siap. Kerja peserta didiknya akan dibagikan. Ya, silakan kemarin yang kalian sudah diskusi sama temannya, kasusnya ada di Google Classroom, kalian kan sudah menemukan jawabannya, kalian tinggal salin di tempat kerja peserta
menimbang memutuskan komponen perbagian yang sekiranya masuk dalam pokok perkaranya ya. Menimbang, langsung mengambil beberapa saja. Yang jelas ini harus ada. Ya. Ya, lanjutkan. Ada kesulitan? Tidak. Bentar ya. Bentar ya. Timpang aman ya? Aman. Makan kalau ada kesulitan. Oke, kalian sudah duduk sesuai dengan perannya masing-masing dari penasihat hukum, hakim, dan ada penuntut umum. Sesuai dengan lembar kerja peserta didik yang sudah kalian tulis dan sudah kalian diskusikan. Kita akan mulai bagaimana praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Siap ya? Siap. Mulai ya, oke? 1, 2, 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penasihat hukum dan juga penuntut umum sudah hadir di dalam persidangan. Penuntut umum, apakah Anda sudah siap? Siap Yang Mulia. Penasihat hukum, apakah Anda sudah siap? Siap Yang Mulia. Baik, sidang putusan Pengadilan Negeri nomor 015-PIT-B-2020-PN-KPN dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, jaksa penuntut umum, apakah surat dakwaannya sudah siap? Siap Yang Mulia. Silakan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Malang untuk Keadilan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara PDN 206-Malang-3-2020. Identitas terdakwa Yang Mulia. Nama lengkap Aisyah Subhan. Tempat tanggal dan lahir Malang 20 September 1989. Umur 30 tahun. Jenis kelamin perempuan. Kebangsaan Indonesia. Alamat tempat tinggal Dusun Wates RT 024 RW 008 Kelurahan Wonomulyo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Agama Islam. Pekerjaan swasta. Penahanan oleh penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai tanggal 10 Maret 2020. Penahanan oleh penuntut umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai tanggal 16 April 2020. Bahwa terdakwa Aisyah Subhan pada hari Rabu 3 Maret 2020 setidak-tidaknya pada pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Kiai Haji Agus Salim RT 008 RW 002 Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang Jawa Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pepajen Kabupaten Malang dengan melawan hukum melakukan tindak pidana pencurian disertai pembunuhan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa memasuki rumah korban bersama dengan 3 rekannya yang bernama Jarotul 25 tahun, Noval Komarudin 28 tahun, Widi Aprianto 31 tahun dengan maksud untuk melakukan pencurian harta milik korban. Bahwa untuk mempermudah aksinya, terdakwa melakukan penyekapan kepada korban, kemudian memerintahkan korban untuk memberitahu tempat penyimpanan barang-barang berharga milik korban. Karena merasa ketakutan, korban berteriak dengan maksud meminta pertolongan. Takut bila mana ada yang mendengar, maka terdakwa menusuk korban di bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan korban tewas seketika. Bahwa setelah korban tewas, terdakwa bersama 3 rekannya membawa barang hasil curian berupa uang sebesar 50 juta rupiah dan perhiasan emas yang ditaksir senilai 30 juta rupiah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam pasal 339 dan pasal 365 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Malang 31 Maret 2020. Jaksa penuntut umum Najwa Pasa Azali Sarjana Hukum Magister Hukum, Rizkiatul Hasanah Sarjana Hukum, Jaksa Pratama MIP 199000131 2012765 3009. Terima kasih. Baik, apakah ada bantahan dari penasihat hukum? Ada Yang Mulia. Silakan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Eksepsi terdakwa Aisyah Subhan didakwa pasal 339 dan 365 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim dan saudara penuntut umum yang kami hormati, setelah kami tim penasihat hukum mempelajari
dari surat dakwaan jaksa penuntut umum tanggal 31 Maret 2020 terhadap terdakwa yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang tanggal 7 April 2020 seminggu yang lalu. Maka, pada sidang hari ini, perkenankanlah kami tim penasihat hukum mengajukan dan membacakan eksepsi yang selengkapnya adalah sebagai berikut. Bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah obscure legal, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya tidak memenuhi syarat material surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alasannya sebagaimana diuraikan berikut ini. 1. Pasal 143 ayat 2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan syarat tentang isi surat dakwaan adalah harus berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. 2. Bahwa yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap tidak saja menyebut seluruh unsur beserta dasar hukum atau pasal dari peraturan undang-undangan pidana yang didakwakan, melainkan juga menyebutkan secara cermat, jelas dan lengkap tentang unsur-unsur tindak pidana pasal yang didakwakan yang harus jelas pula kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa atau kejadian nyata yang didakwakan. 3. Bahwa surat dakwaan tidaklah jelas atau kabur antar unsur-unsur tindak pidana pasal 365 ayat 4 KUHP yang didakwakan dengan peristiwa yang didakwakan. Dengan kata lain, unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dimuat dalam surat dakwaan tidak nyambung dengan peristiwa yang didakwakan. A. Perbuatannya pencurian dengan pembunuhan. B. Dilakukan oleh lebih dari satu orang dan secara bersama-sama atau bersekutu. C. Dengan cara kekerasan, perbuatan lain atau di luar kekerasan dan perlakuan yang tidak menyenangkan. Bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal 365 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum tidak jelas baik wujudnya maupun kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, terutama mengenai subjek yang melakukan ialah apakah pembunuhan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan atau bersekutu, dan apakah kematian disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan terdakwa. Bahwa dakwaan tidaklah jelas atau kabur antara unsur-unsur tindak pidana pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan peristiwa yang didakwakan. Dengan kata lain, unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dimuat dalam surat dakwaan tidak selaras dengan peristiwa yang didakwakan. A. Perbuatan pembunuhan yang didahului tidak pidana. B. Bertujuan satu mempersiapkan, yang kedua mempermudah melepaskan diri. 4. Bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum tidak jelas baik wujudnya maupun kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, terutama mengenai tujuan perbuatan ialah apakah perbuatan dilakukan untuk mempermudahkan melepaskan diri, sedangkan berdasarkan fakta hasil BAP bahwa terdakwa tidak membawa senjata tajam apapun. Berdasarkan atas keberatan sebagaimana diuraikan di atas, maka kami tim penasihat hukum terdakwa mohon agar majelis hakim memutuskan tentang ekspresi ini sebagai berikut. 1. Menerima ekspresi tim penasihat umum terdakwa dengan alasan-alasannya. Kedua, menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor PDM strip 206 garing MLG garing 3 garing 2020 tanggal 31 Maret 2020 adalah batal demi hukum. Ketiga, mengembalikan berkas perkara pada jaksa penuntut umum. Atau apabila majelis hakim yang mulia atas berdasarkan pertimbangannya berpendapat lain, kami
demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Aisyah Subhan, tempat tanggal lahir Malang 20 September 1989, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat atau tempat tinggal Dusun Wates, RT 24 RW 8, Kelurahan Wonomulyo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Agama Islam, pekerjaan swasta. Terdakwa ditahan 1. Berdasarkan surat perintah No.Pol.2 SP Han garing 12 garing 7 garing 2019 garing Reskrim sejak 5 Maret 2020 sampai 10 Maret 2020. 2. Berdasarkan surat nomor print 05.03 garing 2020 sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai 10 April 2020. 3. Berdasarkan surat nomor 243,212 garing pen titik pit garing 2019 garing PM titik KPN sejak 1 April 2020 sampai 16 April 2020. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukum Hani Khoiria, sarjana hukum magister hukum, dan Farida, sarjana hukum magister hukum. Menimbang 1. Bahwa terdakwa hanya berniat untuk mencuri harta korban dan tergegas pergi dari rumah korban. 2. Bahwa untuk mempermudah aksinya, terdakwa bersama rekan-rekannya menyekap korban. 3. Bahwa ketika ingin bergegas pergi, terdakwa melihat korban mengarahkan pisau ke arahnya dari belakang. 4. Bahwa terdakwa bisa menahan tangan korban yang ingin menusuknya. 5. Bahwa setelah itu terdakwa mencoba melepaskan pisau tersebut dari tangan korban, namun korban melakukan perlawanan. Memperhatikan ketentuan pasal 365 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan segala ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini, antara lain dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Aisyah Subhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sesuai tertera dengan pasal 365 ayat 4 KUH Pidana. 2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana 3 tahun pidana penjara dipotong masa tahanan. 3. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan. 4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp75.000. Demikian diputuskan dalam rapat majelis hakim pada hari Senin 25 Mei 2020 oleh kami, Rania Dwi Asyura, sarjana hukum magister hukum, sebagai hakim ketua majelis, Maulina Azhara Putri, sarjana hukum magister hukum, dan Jamiatus Saada, sarjana hukum magister hukum, masing-masing sebagai hakim anggota. Dan dihadiri oleh Natrisya Turhasana, sarjana hukum, dan Najwa Kasa Azaki, sarjana hukum magister hukum, selaku jaksa penuntut hukum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen, dan dihadapkan terdakwa serta penasihat hukum terdakwa. Sidang ditutup. Oke, tepuk tangan. Dengar semua yang buka teman-temannya di sini. Ya, langsung praktek beneran. Dan ini masih praktek simulasi sidang yang sederhana. Kalau nanti kalian mau tahu bagaimana yang full lengkapnya bagaimana, Bu, itu ada korban, ada terdakwanya juga, ada panitera juga, ada bagian dari kepolisian. Nah, itu yang lengkapnya seperti itu.
bagian ya seksinya. Lalu yang penuntut umum adalah surat dakwaannya. Nah, dilihat sama temannya apa yang kurang, apa yang menurut temannya itu kurang tepat. Nah, kita lihat ya jawaban dari teman-temannya, baik dari tim pengamat, PH, PU, dan hakim. Ayo silakan dari tim hakim dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam putusan hakim terdapat evaluasi dari hasil analisis pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Menurut kami tim pengamat hakim, pasal pembunuhan tidak masuk dalam pasal 339 KUHP, melainkan lebih tepat masuk ke dalam pasal 338 KUHP. Mari kaji lebih dalam lagi satu persatu. 1. Dalam pasal 339 KUHP menyebutkan bahwa pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang kedua, di dalam pasal 338 KUHP, barang siapa dengan sengaja merampas orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Terdapat poin kronologi dalam keterangan surat putusan hakim yang sebelumnya tidak ada dalam keterangan surat dakwaan seperti 1. Terdakwa bersama dengan rekannya menyekap korban, padahal dalam kronologi surat dakwaan tidak terdapat penjelasan seperti itu. 2. Terdakwa bisa menahan tangan korban yang ingin menusuknya. 3. Terdakwa mencoba melepaskan pisau tersebut dari tangan korban namun korban melakukan perlawanan. 4. Tanpa disengaja pisau tertusuk. Saya ingat penjelasan dari Bu Melati terkait sengaja dalam pidana ada 3. Namun setelah saya lanjutkan penelusuran melalui pencarian di internet, kami tim pengamat hakim menemukan arti kesengajaan yang Ibu Melati maksud, yaitu yang pertama, kesengajaan sebagai maksud. Kedua, kesengajaan sebagai kepastian. Yang ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan. Jadi, jika hakim menuliskan tidak sengaja, menurut kami tim pengamat hakim kurang tepat. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari PH ya. PU apa PH? PH. Ayo, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pengamat penasihat hukum, evaluasi dari kami terkait dengan analisis isi surat eksepsi sudah tepat, sehingga nyambung dengan evaluasi yang sudah disampaikan oleh tim pengamat penuntut umum. Hanya saja, jika kami lihat contoh eksepsi yang ada di internet, sebelum masuk ke dalam pokok perkara, itu masih ada pendahuluannya terlebih dahulu. Seperti contohnya, pengajuan eksepsi yang kami buat ini sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada jaksa penuntut umum yang sedang melaksanakan fungsi dan juga pekerjaannya. Serta juga pengajuan eksepsi ini tidak semata-mata mencari kesalahan dari dakwaan jaksa penuntut umum, ataupun menyanggah secara a priori dari materi ataupun formal dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Namun, ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui hakim yang mulia dan saudara jaksa penuntut umum, demi tegaknya keadilan sebagaimana semboyan yang selalu kita junjung bersama selaku penegak hukum, yakni Fiat Justitia Ruat Kelum. Untuk analisis pasalnya sangat bagus menurut kami, karena jelas yang ditanyakan terkait pembunuhan itu dilakukan bersama atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengamat penuntut umum. Menurut kami, setelah kami pelajari surat dakwaan beserta isinya, dan kami pengamat penuntut umum mengevaluasi isi dari dakwaan penuntut umum, terdapat 2 dakwaan. Dakwaan pertama, pasal 339 dan pasal 365 ayat 4 KUHP. Namun di sini, dakwaan ke-1 dan ke-2 tidak dipisahkan secara jelas, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kalau yang kami pelajari, jika surat dakwaan itu ada banyak,
berikan argumentasi yang berbeda. Pasal 339 KUHP, kalau kami lihat dari hasil penelusuran di internet bahwa isinya adalah pembunuhan yang diikuti perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan pelaksanaannya, penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Terima kasih. Ada lagi Ibu. Jadi Menurut kami tim pengamat penuntut umum, pasal yang didakwakan oleh penuntut umum kurang tepat. Hal ini dikarenakan yang pertama, fokus utamanya adalah pembunuhan. Yang kedua, kejadian perkara mengarah pada pelaku pencurian. Yang ketiga, melakukan pembunuhan dalam pasal 339 KUHP itu dua kejahatan pembunuhan dan ada pidana lain. Sedangkan dalil penuntut umum di surat dakwaannya terdakwa menyekap agar orang yang ada di dalam rumah itu tidak teriak jika ada pencurian. Maka di sini jelas bahwa niat awal pelaku pencurian adalah mencuri bukan membunuh. Terima kasih. Oke, itu adalah tujuan dari pembelajaran hari ini. Semuanya aktif dalam perannya masing-masing, bisa menganalisis dan bisa mengevaluasi dengan baik. Harus percaya diri, entah salah atau benarnya ya, kalian sudah di zaman sekarang ya, di era digital, kalian surat dakwaan dulu gimana aku cara bikin surat dakwaan di internet banyak, sehingga temannya tadi bisa mengevaluasi. Oh, yang saya lihat di internet itu eksepsinya itu ada pendahuluannya, ya kan? Di penasihat hukum kan tadi langsung ke perkaranya. Nah, biasanya dalam eksepsi itu masih ada bahasa-bahasa yang sekiranya fiat justitiae ruat caelum. Artinya apa? Dijunjung tinggi keadilan itu. Ayo tegakkan beneran keadilan itu dengan mendengarkan saksi-saksi, dengan mendengarkan dua belah pihak dari penasihat hukum dan dari penuntut umum. Saking gugunya tadi dari penasihat hukum bilang penuntut hukum digabung, penasihat umum, penuntut umum dibalik-balik. Saking bilang kebalik. Jadi yang penasihat digabung dengan umum, yang penuntut digabung dengan penuntut hukum. Gitu. Ya, nah tadi dari hasil pengamat hakim yang Ibu tulis bukan 339 tapi 338. Nah, dari pengamat hakim tadi begitu. Kenapa Bu kok 339 bukan 338 tapi kenapa 338 ya? Karena 338 ini menurut yang hakim isinya adalah pembunuhan yang disengaja, ya kan? Disengaja itu ada 3 tadi katanya Cindy, ya kan? Sengaja kemungkinan, sengaja parusa sama maksud. Oh ya, ya, Ibu sengaja nih biar kalian jatuh. Nah, itu yang sengaja, maksud. Ya, itu yang dimaksud dengan kesengajaan. Saya tidak sengaja, Bu, ya kan? Main padang, kita kena ke sebelahnya. Loh, saya tidak sengaja, Bu, sengaja kemungkinan kan ada di sebelahnya. Nah, itu masuk sengaja, nah. Ya, loh saya tidak sengaja, Bu. Mau saya cuma main ke tembok kok arahnya saya, tapi arahnya sebelahnya. Itu kemungkinan kan? Kalau itu luput, ya kan? Jatuhnya kemana? Ke sebelahnya. Itu masuk sengaja kemungkinan. Paham ya? Jadi hati-hati sekarang. Ya, ada banyak ternyata. Nggak sengajanya itu ternyata ada banyak sengaja yang lain. Berikutnya habis ini silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, silakan. Oke, kalian sudah duduk lagi sesuai dengan tempat duduk kalian setelah tadi praktik simulasi sidang sederhana. Ya, capek kan? Oke, ya. Ibu sudah memberikan soal di Google Form terkait evaluasi dari pembelajaran hari ini. Silakan kalian bisa buka ponselnya, cek di Google Classroom. Silakan kalian buka Google Classroom-nya dan kalian isi. Ibu tunggu ya. Berapa menit ya? 2 menit ya. Silakan dikerjakan. Oke, dikerjakan. Oke, sudah? Ibu akan cek hasilnya. Ya, ibu akan cek hasilnya. Wow. Ada 75.
mana silahkan. Kalau yang jadi dibagi sini sama-sama. Oke ya, kita akan lari bersama-sama. Lari bersama-sama dengan hitungan yang serentak. Oke? Oke, sebentar. Ya, dilihat dulu. Saya hitung dulu ya. Saya hitung, jadi tunggu abang saya. Oke ya. 1, 2, 3. Pemerintah melakukan korupsi hanya begitu saja. Lalu kalian analisis itu menurut saya lebih membosankan daripada dibandingkan yang ini. Karena kalian melakukan praktiknya secara langsung, ini yang akan lebih kalian ingat. Saya dulu pernah bikin apa. Ya, jadi kalian akan mengingat daripada saya bisa hanya memberikan kasus korupsi pemerintahan, silakan dianalisis berdasarkan praktik pelindungannya. Atau ada kasus yang sudah ketok palu, silakan dianalisis menurut kalian benar. Ya namanya sudah diketok hakim ya pasti benar, ya kan, dibandingkan sama analisis kalian yang masih belum tahu juga bagaimana sisi sebenarnya. Oke ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat dan juga anak-anak yang sukses. Amin. Jangan mudah lelah, semakin kalian merasakan lelah, bangkit lagi karena itu kesuksesan di depan mata kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.